Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kalian sehat semua. Pagi hari ini aku mau sedikit bercerita tentang kehidupan aku setelah menikah. Jadi untuk yang lalu-lalu nggak usah, pokoknya setelah menikah. Aku menikah itu tahun 2019 bulan Agustus. Waktu itu pas sebelum mau nikah itu aku kerja di Transjakarta, terakhir kerja itu di Transjakarta. Setelah mau nikah itu nganggur teman-teman, nganggur. Setelah nganggur akhirnya udah nggak ada niatan cari kerja, akhirnya jualan lah. Habis nikah seminggu di kampung, berangkat ke Jakarta, siap-siap belajar dulu, belajar sama mertua 2 hari guys. Belajar 2 hari, belajar bubur ayam. Habis itu 2 hari setelah belajar bubur ayam, dimodali, aku punya modal itu kalau nggak salah 2,5, bapakku 2,5, jadi 5 juta. 5 juta itu udah semua, udah dapat gerobak, terus dapat gas dikasih, dapat dandang, terus semuanya pokoknya tinggal jualan. Setelah jualan hari pertama ya ada aja lah, namanya pertama jualannya. Hari pertama itu mau nabrak orang, hari kedua itu langsung dilepas teman-teman. Aku dilepas sendirian. Ya belajarlah dari situ. Aku belajar gimana cara dorong gerobak, gimana cara ngelayanin, gimana cara nyambut customer, gimana cara menawarkan barang dagangan ya, kayak sate, terus apa segala macam, apa tambahan apa lagi gitu. Setelah 2019, 20, 21, 22, 23 teman-teman, itu jualanku itu mulai merosot teman-teman. Itu zaman COVID kalau nggak salah, 2021, 22, 23 itu COVID teman-teman. Waktu COVID itu penjualan bagus, naik, hari minggunya itu naik. Cuma hari biasanya itu merosot teman-teman. Udah gitu bahan pokok makin mahal. Akhirnya nyarilah kerjaan, coba-coba ngelamar lagi kan. Setelah coba-coba ngelamar lagi, dari 22, 23, 24, 25 sampai sekarang belum ada kerjaan yang nyangkut teman-teman. Aku bertahan jualan sampai sekarang. Ya alhamdulillah, nggak mengurangi, aku nggak ngilangin rezeki dari Yang Maha Kuasa itu, bukannya tidak mensyukuri. Cuman niatku itu pengen cari kerja lagi. Soalnya setiap harinya itu penjualanku makin merosot teman-teman. Jadi makin merosot. Udah bahan pokok mahal, pendapatan itu makin kecil. Maka dari itu aku dari tahun kemarin itu udah kepikiran teman-teman, udah komunikasi sama istri, gimana ya enaknya. Akhirnya aku berencana lah keluar negeri, tadinya ke Bosnia teman-teman, tadi ke Polandia karena prosesnya lama kan, sistemnya drawing. Akhirnya aku belok ke Bosnia. Setelah Bosnia itu aku interview teman-teman, udah nyangkut ke daftar kriteria perusahaan. Terus aku diinterview kan, diinterview lolos. Aku malah mengundurkan diri, lanjut mau ke Taiwan teman-teman, karena di Taiwan itu gajinya lebih besar. Kalau di Bosnia itu sekitar 600 euro, itu 12 jutaan.
bukannya aku pilih-pilih ya teman-teman, cuman kesepakatan istri waktu itu ke Eropa. Setelah Eropa aku udah mulai pudar, niatku ke Eropa udah mulai memudar, aku pindah ke Taiwan. Setelah Taiwan udah dimantepin lah, udah mulai mantep ke Taiwan, yang di Eropa dapat panggilan. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf ya, maaf tadi ada pelanggan yang beli, jadi aku stop dulu. Ada lagi yang beli. Bentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf tadi ada yang hampir, alhamdulillah dapat 2 orang ayam. Kita lanjut lagi. Tadi udah nyampe mana ya? Lupa. Bu, sampai Eropa ya, pokoknya intinya aku nggak jadi ke Eropa, aku milih tetap kekeh di Taiwan. Setelah proses ke Taiwan kemarin itu aku lolos, dapat panggilan di pabrik tekstil teman-teman, itu yang dari pemerintah. Alhamdulillah, yang bener-bener nol, bener-bener gratis. Aku juga nggak nyangka gitu dapat panggilan. Akhirnya aku kan di Depok, akhirnya aku pulang lah ke Brebes dulu, karena di sana ada tes tertulis sama interview. 2 itu dari 10 orang yang keterima cuman 2 orang. Aku salah satunya, alhamdulillah. Interviewnya itu pertama pakai pengenalan diri pakai bahasa Taiwan, terus selanjutnya pakai bahasa Indonesia. Ntar ya teman-teman, ada yang beli. Bu, ya 1 apa yang setengah? 1 pakai telur? Enggak, ya udah. Bentar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Maaf ya dari tadi, alhamdulillah banget hari ini laris manis. Kita lanjut lagi. Ini udah jam 7:16. Aku masih ada waktu 14 menit lagi guys. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Yang terpilih itu 2 dari Brebes semua. Akhirnya setelah itu seminggu kemudian aku dapatlah info, disuruh ke pusatnya di Depok teman-teman. Ke Depok, medical check up sama psikologis. Dia 2 medical, besoknya tes psikologis. Aku singkat cerita aku medical teman-teman. Ya, bentar teman-teman. Ya, jadi singkat cerita aku ke pusat, emang aku di Depok kan teman-teman. Jadinya ke pusat itu cuma setengah jam. Pas di pusat itu medical, dia banyak teman-teman. Jadi bukan cuman dari PT aku semua, cuman dari ada yang kepilih pabrik peternakan ayam, penetasan telur, terus dari pelayaran, terus dari pokoknya banyak teman-teman. Dia dijadiin satu. Aku juga nggak kenal kan, yang kenal cuman angkatanku bareng waktu itu. Gabung lah akhirnya, ada 19 anak, aku masih ingat 19 anak itu medical full check up, itu semua badan, ada tes mata, terus urin, fases, terus tes darah, terus tes badan fisik lah gitu. Pokoknya singkat cerita, setelah medical, aku sebelum medical itu deg-degan, soalnya aku udah tahu medicalku hasilnya itu paru-parunya itu ada flagnya teman-teman, ada flagnya. Makanya dari waktu aku dikabarin mau medical check up full, itu aku udah nggak karu-karuan teman-teman. Berharap bener-bener, udah berdoa banget semaksimal mungkin. Nggak bisa aku nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Aku cuman bisa berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban. Karena itu kan luka dalam teman-teman, flek yang ada di paru-paru itu luka lama. Jadinya setelah medical aku berharap banget, ya ampun, sampai nggak bisa tidur teman-teman.
istriku juga sampai nggak doyan makan gitu. Keluarlah hasil paginya, keluar hasilnya pagi, ternyata unfit teman-teman, nggak berjodoh. Jadi PT itu nggak berjodoh sama aku. Sedih banget, bener-bener sedih. Jadi sedih banget lah teman-teman, sampai rasa sakit hatinya itu sampai 2 hari 3 hari gitu, sampai sakit banget. Akhirnya aku nggak mau ngomongin itu dulu selama seminggu itu teman-teman. Jadi nggak mau ngomong. Jadi kalau paling istri ngomong sama saudara-saudaranya itu jangan ngomongin ini dulu, soalnya akunya itu lagi sakit hati. Jadi saudara-saudara itu pada ngerti kalau hasilnya medikalnya itu gagal. Istriku juga ngomong nggak usah dibahas dulu ini, soalnya suasananya lagi masih nggak enak gitu. Akhirnya seminggu itu aku nggak ngomongin sama sekali, nggak ngobrolin, nggak apa. Aku mencoba ngelupain teman-teman. Setelah aku udah mulai bercerita dikit-dikit, udah mulai terbuka lagi lah ya, aku cerita sama kakaknya istriku, ngobrol bahwa aku tuh ya ada flagnya gitu, nggak lolos. Akhirnya aku ke dokter paru lagi. Jadi sebelum aku medical ini teman-teman, aku tuh udah ke dokter paru tahun lalu minta surat kesehatan. Cuman surat kesehatan itu nggak aku kasihin ke dokter medical check up aku yang kemarin, yang mau ke Taiwan. Cuman menurutku surat kesehatan itu kalau nggak salah ada masa aktifnya ya, masa expirednya ya, kalau nggak salah 3 bulan gitu. Jadi nggak aku kasihin teman-teman. Setelah aku medical full check up kemarin bulan Juni, aku ke dokter lagi teman-teman, ke dokter paru, dokter yang sama yang ngurusin aku tahun kemarin. Hasilnya sama teman-teman, itu tuh flek, bukan TBC, tapi didiagnosa TBC karena ada bercak putih di paru-paru. Nah, kemarin aku udah minta surat keterangan sehat juga, sekaligus minta surat keterangan sehat yang bertuliskan bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia ada, translate bahasa Inggrisnya ada teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Makanya aku ini mau proses lagi lah. Kemarin aku udah pesen kereta, istriku udah mau pulang. Nggak tahu, kayaknya udah menyerah di perantauan, pulang ke negara asal. Negara asal. Ya maksudnya ya negaranya negara Indonesia, cuman ke daerah asal aja itu. Udah mau pulang dia nanti Senin. Kalau ini hari Rabu, berarti dia Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi temen. 4 hari lagi dia pulang ke Brebes. Anakku juga mau sekolah TK. Jadinya aku memutuskan daripada di sini. Di Depok teman-teman biayanya Masya Allah. TK aja kayak anak SD SMP biayanya. Belum anak SD di sini aja kalau KTP luar daerah itu, mohon maaf ya, ini masih kemarin-kemarin, kalau sekarang nggak tahu ya. Kemarin-kemarin itu, tahun-tahun kemarin itu, keponakanku itu beli bangku 4,5 juta. Kalau sekarang nggak tahu ya teman-teman, kan gubernurnya udah ganti, udah gubernurnya bagus, Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada yang berani sekarang beli jual bangku. Jadi gitu teman-teman, dia mau pulang karena di sini kita udah usaha udah mulai down. Cuman ngandelin hari Minggu teman-teman. Hari Minggu itu bazar alhamdulillah bawa 5 liter habis. Kita bisa nyimpen, kalau lagi belanjaan gak banyak ya, kita bisa nyimpen 500, 600 itu sekali jualan di bazar ya. Kalau misalkan lagi belanjaan banyak ya 300 itu. Jadi sebenarnya aku udah mau ikut pulang juga teman-teman, pulang ke Brebes juga, udah mau pulang.
Tapi nanti aku lagi nunggu proses dulu lagi. Soalnya proses kan pusatnya di Depok. Daripada aku bolak-balik ke Depok ke Brebes butuh biaya juga kan. Terus di Brebes kan aku nggak bisa kerja. Nggak bisa kerjanya kenapa? Karena sedang proses ke Taiwan. Sedang proses ke Taiwan itu kita nggak bisa kerja yang terikat ya. Kerja yang terikat di pabrik gitu. Soalnya kan panggilannya itu dadakan. Bisa hari ini nggak ada kabar sama sekali, tahu-tahu besok dipanggil medikal, psikotes apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa kerja itu teman-teman. Sedangkan aku macul nyiram sawah, ngama itu nggak bisa teman-teman. Aku nggak bisa ke sawah. Dulu mamaku itu kuli, dia nggak punya sawah, jadi aku nggak pernah ke sawah. Jadinya ya itu deh. Aku masih bertahan di sini. Nanti paling aku bertahan beberapa bulan sambil nunggu kepastian. Nanti aku ikut pulang. Pokoknya aku udah bertekad. Aku mau tahun depan itu aku kuliah. Ya pekerjaanku nanti misalkan ya mudah-mudahan ada rezekinya di Taiwan, ada rezeki orang tuaku, ada rezeki anak istriku di Taiwan. Kalau misalkan tetap nggak bisa terbang, ya mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik gitu. Aku nggak mau hidup istriku, kedua orang tuaku itu susah. Jadi aku mau berjuang. Mudah-mudahan bisa sukses. Ya udah gitu aja teman-teman. Itu sedikit cerita tentang diriku. Ya udah teman-teman. Makasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Ya ini cuman cerita, kalau ada teman-teman yang sama lagi proses juga, terus ada kendala apa gitu, jangan menyerah teman-teman. Lakukan yang terbaik. Yang penting ikhtiar, berjuang dan berdoa. Ya udah itu. Sampai jumpa teman-teman. See you.